Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengganti kelas kita materi kita tentang investasi dalam Islam ya. Jadi ada dua model investasi ataupun akad yang harus kita pahami ya, yaitu investasi bagi hasil, kategori mudharabah dan musyarakah. Yang pertama kita harus pahami bahwa ya, di dalam Islam investasi apapun disilahkan selama dia halal dan selama dia tidak kemudian menzalimi orang lain, tidak kemudian melalui investasi dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah SWT ya. Karena konsep al-ibahah pada asal konsep muamalah pada dasarnya adalah ibahah ya, boleh. Al-muamalah al-ibahah gitu ya. Jadi oleh karenanya Allah cuma melarang sedikit. Nah, larang aja yang hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan riba, zalim, tipuan, ya, curang. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi oleh karenanya, ya, jangan mengambil harta dengan cara-cara yang batil, ya, maisir, judi, ya, menzalimi orang lain, menipu orang lain, riba, ya. Maka selama itu tidak kemudian dilakukan, silakan, termasuk investasi. Nah, investasi karena kita berkaitan dengan orang lain, maka ada prinsip antara dimingkum yang harus dijaga, ya, yaitu ada kesepakatan yang dilakukan dengan kerelaan, ya, saling ridho. Dan ini harus sesuai dengan ketentuan Allah agar kemudian dia tidak bermasalah di dunia maupun di yaumil akhirah. Nah, sekarang kita bahas tentang mudharabah. Apa saja ciri-cirinya ya, supaya kita bisa membedakan antara mudharabah dengan musyarakah. Mudharabah kerjasama yang memiliki ciri diantaranya dianggotai oleh dua partner. Partner ini bukan orang, tapi bisa saja kelompok, bisa saja orang ya, yaitu antara pemilik modal yang disebut dengan sahibul mal atau rabbul mal dan dengan pelaksana program, entrepreneur ataupun mudharib ya. Nah, jadi Islam memberikan izin kerjasama untuk menambah kekayaan, nggak ada masalah ya, selama dengan cara yang halal. Terkadang ada orang yang memiliki harta banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengembangkan harta tersebut, karena dia tidak punya skill. Terkadang ada orang yang punya skill luar biasa, tetapi dia tidak punya modal. Nah, orang seperti ini jika digabungkan, selama mereka jujur dan mereka sepakat, ya, sebagaimana kata Nabi, jika ada dua orang bersepakat, maka yang ketiganya adalah Allah. Tapi jika salah satunya berkhianat, maka kemudian Allah akan melepaskan perjanjian tersebut. Jadi ini nggak boleh ada khianat ya. Nah, orang yang punya modal, contohkan saja lah, ada orang kaya ya, dia tidak bisa memasak ikan, tidak pintar memasak ikan. Kemudian jangankan ikan yang tidak punya rasa, ikan yang punya rasa pun dia tidak bisa masak ya, karena memang tidak punya skill. Kemudian ada juga orang yang bisa sangat memasak sampai dengan ikan-ikan yang tidak tidak manis pun bisa enak sama dia. Nah, orang seperti ini kalau kemudian berusaha digabungkan dalam sebuah konsep mudharabah sangat bagus. Misalnya mereka membuka ikan bakar ya, atau restoran ikan ya, jualan ikan, maka tentunya akan sangat bermanfaat. Tapi dengan catatan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Nah, yang cocoknya di sini adalah mudharabah. Kenapa? Karena ada yang memberikan modal, sahibul mal ya. Dia siap memberikan modal, tapi dia pasif di dalam aktivitas bisnis tersebut. Yang aktif adalah mudharib atau entrepreneur. Itu satu ciri. Yang kedua, semua biaya itu ditanggung oleh si rabbul mal. Biaya-biaya ditanggung rabbul mal ya. Kalau misalnya di dalam restoran ya, pembuatan restorannya ya, kemudian operasionalnya ya. Kalau kita contohkan dengan peternakan ya, mulai dari pembelian lembu ya, penyiapan lahan ya, kandang dan segala macam ya. Nah, ini biaya makan, minum, obat-obatan ya. Itu semua ditanggung oleh si rabbul mal. Dalam bentuk biaya semua ditanggung oleh rabbul mal. Nah, adapun kemudian mudharib, mereka itu harus bersungguh-sungguh mengupayakan agar bisnis ini ya berjalan dengan lancar. Dia jaga, dia pelihara ya. Kemudian dia juga harus cukup aktif. Jadi dia mudharib adalah sesuatu yang paling aktif ya.
Kenapa? Karena memang segala bisnis bergantung pada dia, ya, aktivitasnya. Modalnya dari sahibul mal. Itu ciri yang kedua, ya. Biaya ditanggung oleh sahibul mal, tetapi segala aktivitas ditanggung oleh si mudharib. Nah, kemudian bagaimana sistem bagi labanya? Ini kan namanya profit and loss sharing, ya, bagi hasil. Artinya bahwa untung kita berbagi, rugi kita berbagi. Tapi beda cara. Ketika untung, bagaimana cara membaginya? Nah, di awal kesepakatan itu mereka harus menentukan rasio bagi hasil. Jadi rasio bagi hasil bisa kemudian 50-50, misalnya kata si Rabbul Mal, Sahibul Mal, ya udahlah kita bagi dua aja hasilnya. Ya. Nanti setelah kita dapatkan keuntungan, ya, potong, artinya apa? Penjualan dipotong dengan segala biaya. Ya, kalau peternakan ya biaya pembelian ternak, biaya makanan, biaya upah segala macam, ya. Ingat ya, kalau orang yang terlibat dengan kita, yang kita upahin itu bukan mudharib. Staff-staff ataupun orang yang bekerja dengan kita, yang bergaji atau berupah, itu bukan kategori entrepreneur, mudharib. Mereka adalah kategori orang yang bekerja. Nah, mereka wajib dibayar. Mereka bukan berbagi hasil. Kitanya yang berbagi hasil. Entrepreneur dengan Rabbul Mal. Entrepreneur itu tidak bergaji. Mudharib itu tidak bergaji. Tetapi dia dapatkan nanti dibagi hasil, ya. Misalnya upaya penggemukan sapi, ya, dalam setahun, ya, beli sapi 14 juta, jual kemudian ketika menjelang Idul Adha tahun depan sekitar 24 juta. Maka itu kemudian labanya ya mereka berbagi. Bisa juga Rabbul Mal mengatakan bahwa karena jenis resiko bisnisnya sangat tinggi, dia katakan bahwa ini saya lebih sedikit, ya, saya 60%, Anda 40%, karena resikonya agak kuat. Nah, ya, gitu. Kalau mudharibnya mau terima, ya, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak terima, ya nego lagi, ya, begitu, ya. Ini ditentukan di awal, bukan ketika sudah untung besar baru ditentukan rasio bagi hasil. Nah, kemudian bisa juga si Rabbul Mal ini ingin menolong si mudharib dengan memberikan porsi laba besar kepada mudharib, ya, 30-70 atau 20-80. Nggak imbang kan? Nggak imbang. Kenapa? Karena si Rabbul Mal sebenarnya ingin nolong, ya. Dia ingin nolong. Misalkan, ya, ada seseorang yang hidup tetangga kita, dia tidak ada kerja, ya, mungkin ibu-ibu, ya. Kemudian dia ada semacam toko lama atau kedai lama di depan rumahnya yang sudah tidak digunakan. Dulu waktu suaminya masih hidup mungkin digunakan. Nah, kita datang ke dia, Bu, gimana kalau kemudian kita aktifkan toko ini kembali? Nah, caranya ya ibu kembali untuk berupaya untuk membeli sembako, gitu, ya. Ya, beras dikit, ya, gula, ya, teh dan segala macam. Kemudian dijual per hari, ya. Nah, nanti setelah potong segala penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, hasilnya ibu ambil 70%, saya cukup 30% saja dari keuntungan itu. Nah, kenapa? Prinsipnya kita ingin memberikan dia sedekah, tapi kalau kita berikan sedekah hibah, itu bisa kemudian tidak berlangsung lama. Tapi kalau kita berikan dia modal, mungkin bisa berlangsung lama. Dan ketika ibu itu sudah mulai aktif, ya, kita bisa nambahin modalnya. Pada akhirnya nanti kita bisa tarik semua modal kita, dan akhirnya beliau bisa bekerja atau berbisnis dengan usaha dia sendiri, ya. Nah, jadi kemudian ini bisa juga porsinya besar ke mudharib, ya, tidak apa. Yang penting kesepakatan antara dimingkum itu terjadi, ya. Tidak boleh dipaksain. Misalnya kita besar, dia kecil, kita paksain, ya. Nah, karena kita tahu dia nggak ada kerja. Ini saya 80%, kamu 20%, ya. Kalau kamu nggak mau, ya nggak usah kerja dengan saya. Nah, jangan, ya. Kalau kemudian ternyata bahwa kerja dia, hasil dia itu lebih daripada 20%. Dan dalam keadaan untung bagaimana? Keadaan untung dibagilah sesuai dengan porsi bagi laba tersebut, ya. Misalnya 50-50, 60-40. Oh, labanya 1 juta, ya. Bagi hasilnya 60-40. Ya udah, si Sahibul Mal 600.000, ya, mudharib 400.000. Labanya 10 juta. Bagi hasilnya itu rasionya 50-50. Ya, 5 juta. Labanya 2 juta, ya. Bagi hasilnya 30-70, ya. Berarti Sahibul Mal hanya dapat 600.000. Kemudian si mudharib dapat 1,4 juta. Nah, itu ya hasil kali-kali, ya. Nah, itu semua bisa dilakukan. Bagaimana ketika rugi? Rugi juga pada prinsipnya harus berbagi.
Nah, dalam mudharabah semua kerugian secara keuangan nominal itu ditanggung oleh sahibul mal. Jadi misalnya modal dia 20 juta nih, kemudian ternyata di akhir daripada perjalanan bisnis mereka rugi 2 juta. Siapa yang nanggung nih? Ya. Yang nanggung secara nominalnya ya Rabbul Mal. 2 juta itu tanggung. Ya. Bagaimana dengan sahibul mal? Apakah dia bagaimana dengan mudharib? Apakah dia tidak tanggung? Nah, kita ingat ya, mudharib tidak diupah, tidak bergaji. Nah, jadi dia ketika kemudian hasilnya rugi, ya, dia kemudian hanya menanggung juga ya, dia menanggung juga bahwa ya dia tidak mendapatkan hasil apapun dibandingkan kalau dia bekerja pada orang lain dengan sistem upah. Misalnya dia jadi manajer ya, manajer peternakan gitu ya, menjaga peternakan 10 ekor lembu. Yang tadinya prediksi dia untung ya, dia bisa berbagi hasil, tapi ternyata rugi karena ada sesuatu musibah ya. Maka kemudian kerugiannya dia tidak mendapatkan ya upah, tidak mendapatkan gaji ya. Itu resiko seorang mudharib ya. Padahal kalau dia bekerja dengan orang lain dengan sistem gaji, dia selama katakanlah 12 bulan, sebulan dia bergaji 1 juta, dia sudah dapatkan 12 juta. Ya. Emang lebih menguntungkan mana antara mudharabah dengan sistem gaji? Ya tergantung ya. Kalau sistem gaji kita diminta menjaga 10 ekor lembu. Ya. 10 ekor lembu itu dengan gaji 1 juta, menjaga memanage ya. Nah itu setahun kita dapat 12 juta. Sementara kalau dengan sistem bagi hasil, setahun perjalanan lembu terkadang itu bisa dapatkan perbedaan selisih harga sampai 10 juta. Ya, seekor lembu yang dibeli tahun ini 14 juta, tahun depan itu bisa jual dengan 24 juta, beda 10 juta. Kalau satu ekor yang dijaga, ya memang rugi mudharib ya. Ya kalau bagi 2 5 juta, ya 5 juta itu belum dipotong biaya, 5 juta ya untuk setahun rugi. Tapi kalau misalnya 10 ekor yang dia jaga, maka 5 juta dikali 10 50 juta ya. 50 juta itu kan lebih besar ketimbang 12 juta ya. Ketimbang berapa tadi? Ya 12 juta yang dia terima gaji ya. Jadi peluangnya lebih besar untuk dia dapat peningkatan pendapatan dengan sistem bagi hasil. Oke. Nah, contoh yang saya berikan di buku ini contoh lama tahun 2004 ya. Tapi Anda bisa baca sendiri ya kaedahnya, yaitu ketika seluruh pendapatan diukur kemudian dikurangi dengan biaya, lantas bagi hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagi laba. Itu mudharabah. Nah sekarang musyarakah ya. Apa bedanya? Musyarakah ini partner yang terlibat di dalam kerjasama ini memberikan kedua-duanya baik modal maupun skill ya, usaha dan tenaga. Kedua-duanya itu aktif, modalnya aktif ya, kemudian juga kerjanya juga aktif ya, bukan pasif. Kalau tadi kan Rabbul Mal di mudharabah dia aktif memberikan modal tapi pasif dalam kerja. Ini tidak. Ini mereka dua-duanya aktif, hanya saja porsi modal mereka berbeda-beda. Nah ini bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa banyak ya. Nah ini kita contohkan saja misalnya si A itu ngasih modal 30 juta. Oke. Si B ngasih modal 50 juta. Kemudian si C ngasih modal 20 juta. Ya, simpelnya ya, agar mudah kita hitung. Ya, berapa totalnya? 30 tambah 50 tambah 20 sama dengan 100 juta. Nah, bagi hasil rasio itu ditentukan oleh rasio modal mereka. Dengan demikian kita bisa langsung cari ya. Bisa langsung cari 30 per 100 kalikan 100% sama dengan 30%. 50 juta per 100 juta kalikan 100% 50% ya. 20 juta per 100 juta dikali 100% sama dengan 20%. Jadi kelihatan 30, 50, 20. Jadi bukan disepakati di awal, kamu berapa, saya berapa, enggak. Berdasarkan modal. Dengan catatan semua mereka ini aktif. Tidak ada yang pasif atau tidak ada yang kurang aktif. Semua aktif ya. Sesuai dengan jobnya, ada mungkin bagian keuangan, ada bagian IT, ada bagian bersih-bersihkan toko dan segala macam ya. Berhubungan dengan supplier, menata kalau mereka jualan ya menata bagaimana kemudian produknya itu tertata rapi. Anggap saja lah 3 orang ini mereka membuka usaha butik ya. Dengan modal 100 juta nanti akan sewa toko 25 juta setahun misalnya ya. Kemudian ya biaya renovasi sedikit tokonya agar nampak seperti butik, ada kaca-kacanya 15 juta ya.
Jadi udah kelihatan habisnya sekitar 40. Nah, sisa 60 itu 10 berjaga-jaga, 50 untuk operasional. Apa itu? Ya beli pakaian segala macam ya. Nanti sisinya bisa offline, bisa online ya, bisa dikirim ke rumah-rumah yang pesan atau bisa mereka datang ke toko kita. Oke. Nah, tiga-tiga ini aktif, A, B, C aktif ya. Kalau mereka buka jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore, ya mereka aktif semuanya. Nah, bagaimana kemudian keuntungan? Untung dibagi sesuai dengan rasio bagi hasil, rasio modal mereka. Jadi kalau untungnya dalam bulan itu cuma 2 juta, maka ya si A yang 30% dapatnya 600.000. Si B yang 50% dapatnya 1 juta. Dan si C dapatnya 400.000. Ya, tinggal dikali saja ya. 30% dikali 2 juta. 50% dikali 2 juta. 20% dikali 2 juta. Untungnya 10 juta. Ya, si A dapat 3 juta. Si B dapat 5 juta. Si C dapat 2 juta. Jadi itu sudah kelihatan dari porsi bagi hasil. Sekarang ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ternyata yang aktif beda. Si A kurang aktif, yang 30% modal. Si B lebih-lebih tidak aktif. Ternyata yang paling aktif itu si C. Dia yang buka kedai butik jam 8, dia yang bersihin, dia yang rapiin, dia yang berhubungan dengan supplier ya, dia juga yang berhubungan dengan reseller ya. Jadi dia pagi-pagi ya, dia buka pagi-pagi, dia rapikan, kemudian dia berhadapan dengan para pelanggan di pagi hari ya. Adapun si A datangnya jam 10 pagi ya. Dia bantu-bantu jam setengah 3 dia udah pulang ya. Nah, si B yang modalnya terbesar itu datang lebih lambat lagi. Dia datang jam 12 ya, menjelang makan siang. Ya, say hello, gimana kadar bisnis kita? Kabar bisnis kita oke, supplier oke, stok oke, kemudian penjualan oke, sekedar melihat begitu-begitu saja, dan kemudian habis zuhur, habis makan minta izin ya. Izin ya, saya ada kerja lain. Nah, kalau seperti ini rasio bagi hasil sudah tidak adil. Kenapa? Karena si C yang pontang-panting buka toko hingga tutup toko, kemudian dia mendapatkan 20% cuman. Nah, untuk adil ada 2 mekanisme, ada 2 cara. Satu, yang pertama, mereka merubah bagi hasil rasio hanya untuk ketika untung saja. Ya, ketika untung saja. Apa itu? Yaitu ketika si A yang merasa tidak begitu aktif 30%, dia berikan hak 5% kepada si C. Jadi C yang 20% sekarang jadi 25 ya. Si A yang tadinya 30 jadi 25. Si B yang tadinya 50%, dia bisa memberikan hak persentasenya 10% kepada si C. Ya, dia berikan pada si C 10%, maka si C hari ini menjadi 35%. Kemudian si B itu 40% ya. Jadi ada rasio baru sekarang. Rasio barunya apa? 25, 40 dan 35 ya. Nah, jadi ini rasio yang digunakan hanya ketika untung. Jadi ketika untung kemudian dibagi ya. Kalau rugi itu kembali ke rasio awal 20, 50, 30. Karena tidak adil kalau rugi dipakai dengan rasio baru ya. Akan sangat terkorban si C ya. Sudah dia yang paling aktif, kemudian dia lagi yang nanggung kerugian begitu besar. Oke. Nah, cara teknik kedua, mekanisme kedua, rasio mereka tetap, tapi kepada si C ini dia sudah bekerja seperti staff atau manajer manajer dari toko itu. Maka kepada dia diberikan upah, diberikan gaji per hari. Anggap saja gaji per harinya itu dia 50.000 ya. Maka sebulan kalau mereka buka seluruh 30 hari itu gajinya 1,5 juta. Jadi nanti si C ketika bagi hasil dapat 20%, tapi sebelumnya dia sudah dapat gaji 1,5 juta ya. Nah, ini harus disepakati bersama. Boleh kan? Boleh saja. Nah, kenapa boleh? Kalau ketiga-tiganya sepakat untuk tidak mau bekerja, pasti mereka harus mengambil salah seorang staf dari luar yang bekerja untuk mereka, yang itu pun harus digaji 1,5 juta minimal ya. Kalau ikut UMP mereka sudah bayar 2,9 juta per bulan ya. Kalau UMP upah minimum kota Banda Aceh
itu 3.100.000. Harus bayar. Kenapa? Karena kita gunakan dia dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Ya. Nah, ini karena kita sesama sendiri, itu sebagai tambahan boleh lah ya. Nah, plus karena si ini juga masih ada rasio bagi hasil. Nah, itu dia ya. Jadi boleh lebih adil dengan dua mekanisme. Ya. Nah, jika usaha mereka mengalami kerugian, maka kerugian itu dibagi sesuai dengan porsi modal asal, yaitu 20, 50 dan 30%. Ya, 30, 50 dan 20. Berapa kerugiannya? Oh, kerugiannya 1 juta. Ya sudah, berarti ditanggung oleh si A 300.000, si B 500.000 dan si C 200.000 ya. Nah, tapi kalau untung, nah tadi tergantung. Kalau porsinya bagi hasilnya sudah dirubah, ya si C dapat lebih ya, dapat lebih ya, dibandingkan dengan bagi hasil pola mekanisme awal. Atau kalau pilih yang mekanisme yang kedua dengan sistem upah, ya tetap saja dia dengan 20% si C, tapi dia ada tambahan upah. Upah ini tidak ada kaitan dengan untung ruginya sebuah perusahaan. Dia wajib dibayar. Kalau dia rugi, tetap wajib dibayar. Nah, begitu juga dengan peternakan. Peternakan boleh dimasukkan. Misalnya si C ya berusaha dalam peternakan, tapi dia yang memelihara dari pagi, kandang segala macam, bersihkan kandang. Padahal harusnya kan dia bisa upahin orang lain. Nanti masuk dalam biaya upah. Tapi dia sendiri yang melakukan hal itu. Nah, bisa kemudian dia dimasukkan ke dalam kategori upah dan gaji. Oke? Jadi ini perbedaan antara mudharabah dan musyarakah, dan insya Allah ini bisa bermanfaat ya. Musyarakah ini dananya kalau bahasa kerennya namanya crowdfunding. Tapi kalau bahasa ringannya namanya ripe-ripe lah ya. Nah, alhamdulillah hari ini kalau di Banda Aceh itu ada satu hotel dekat dengan dengan Mamak Canai, Hotel Kumala. Itu anak muda itu yang ngelola hotel itu ya. Belasan miliar dia gunakan tanpa bank. Dia menggunakan modal tanpa bank. Artinya dia dapat modal dari sharing ya, dari berbagai capital owner. Kenapa bisa berlangsung hingga sampai belasan miliar? Karena mudaribnya anak muda ini jujur. Jadi jujur itu yang menjadi trust, yang menjadi sebuah kepercayaan bagi para pemilik modal. Oleh karenanya jujur ini yang sangat penting. Dan dalam dunia perbankan, kenapa bagi hasil ini terlalu kecil porsinya? Ini juga bermasalah di kejujuran ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam bank dengan mudharib, itu yang mengetahui informasi seluruhnya adalah mudharib. Ya, misalnya proyek kelapa sawit, peternakan udang, itu yang ngerti itu semua cost-nya, biayanya mereka. Kalau mereka kemudian tidak jujur, ya, nggak tahu si banknya. Itu namanya asymmetric information, informasi yang tidak seimbang. Jadi bank tidak memiliki informasi yang seimbang dengan yang dimiliki oleh si mudharib. Nah, bahayanya ketika ketemu dengan entrepreneur yang nakal, yang memiliki moral hazard. Dia nipunya apa? Dia naikkan, dia fiktifkan cost itu. Costnya bertambah-tambah. Ya, jadinya kemudian membludak agar kemudian keuntungan bagi hasilnya jadi kecil ke si bank atau kecil si capital owner. Jujurnya penting sekali ya, penting sekali. Kita contohkan ya, ada seorang nelayan yang kemudian dia bekerja sama dengan seorang pemilik kapal kecil ya. Jadi mereka bekerja sama, si nelayan nggak punya modal, cuman dia tahu cara nangkap ikan, jarang ikan di tengah laut, dan dia bertahan di laut. Nggak biasa kalau kita itu nggak bisa bertahan berjam-jam di tengah laut tuh, kalau kita yang biasa di kota ini nggak tahan ya. Tapi dia udah terbiasa. Dia ketemu dengan majikan yang mau membiayainya semua ya. Kemudian dibelikan dia boat kecil, kemudian jala segala macam. Ketika dia berangkat diberikan suplemen makanan ya. Nah, minyak untuk boatnya lengkap. Janji mereka bagi hasil 50-50. Ini pola mudharabah ya. Nah, untuk kita ketahui bahwa ya, ini kan kesepakatan di awalnya sudah bagus nih antara diminkum. Tapi kita harus ingat juga bahwa syaitan bermain. Syaitan itu bergoda. Nah, jadi syaitan bisa menggoda agar kemudian perkongsian ini pecah. Ya, caranya syaitan bisa menggoda melalui kapal lain ya, kapal besar. Misalnya goda kapal besar, pemilik kapal besar itu yang nelayan kecil itu ada ikan-ikan bagus tuh. Coba kalian minta aja dia jual di tengah laut. Datangilah nelayan kecil nih. Ya, datangi nelayan kecil ya, jualannya sama kami beli dengan harga yang lumayan ya. Oh, nggak boleh, ini punya majikan saya. Kami ada deal mudharabah 50-50. Nah, digoda oleh mereka. Udahlah,
Di tengah laut kan nggak ada orang yang lihat, ya. Nah, sekali dua kali mungkin dia tidak tergoda, tapi kalau sudah berkali-kali, tambah dengan setan, ya, ditambah lagi dengan ada problem dia di rumah tangga, dia lagi kesusahan cari duit, ya, maka ini tergoda. Maka dijuallah ikan-ikan yang mahal, ya, bawal putih misalnya di tengah laut. Kemudian begitu sampai di pantai, ditunggu oleh majikan, dia tinggal berekspresi saja bahwa, waduh, hari ini nggak dapat ikan, Pak. Ya sudahlah, kita bagi aja 50-50 apa yang ada. Nah, sekali, dua kali, tiga kali tidak ketahuan. Tapi ingatlah bahwa kita tidak bisa perfect di dalam menipu, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang perfect membuat tipuan itu hanya Allah. Kita nggak bisa, kita akan jebol, ya. Nah, oleh karenanya mungkin bisa jadi nelayan lain ada yang lihat, sampein ke majikannya, Pak, itu bapak udah kena tipu, ya. Dia jual itu tengah laut. Oh ya, dia jual ya. Ketika nelayan lain ngomong juga, iya Pak, dia jual. Nah, apa nanti jadi? Kalau gitu kontrak kita putus. Nah, itu dia yang dikatakan oleh Nabi, jika dua orang bekerja sama, maka yang ketiganya adalah Allah. Tapi ketika salah satu mengkhianatinya, maka Allah akan meninggalkan. Nah, ini kontraknya putus. Secara short period of time atau secara jangka pendek, kelihatan yang rugi itu majikan karena dia ditipu. Tapi jangka panjangnya sesungguhnya yang dirugikannya adalah mudharib, ya, si nelayan. Kenapa? Status dia penipu itu akan menyebar ke majikan-majikan lain, ya. Jadi ketika dia putus kontrak ini, dia kemudian cari kerja tempat lain. Nah, berita tentang dia suka menipu ini akan menyebar. Pak, jangan bapak kerjasama dengan dia. Itu bapak itu sudah pernah ngorbanin orang lain. Nah, begini cerita. Akhirnya mereka tidak percaya dengan ini. Nah, oleh karenanya kemudian pahami bahwa ternyata trust itu dibangun atas kejujuran. Dan insya Allah kalau kita jujur, ya, kerjasama ini akan langgeng dan akan meningkatkan pendapatan. Sama-sama kita tingkatkan pendapatan. Si mudharib juga meningkat, lebih baik ketimbang dia terima upah, dan Rabbul Mal juga akan meningkat dan mengembangkan kapitalnya, ya. Jadi ini dua kerjasama yang cukup bagus, ya. Sayangnya memang problematika hari ini menemukan orang-orang yang jujur juga bermasalah, ya, karena kejujuran ini bukan ditentukan oleh banyak hal, ya, mulai dari kurikulum pendidikan, ya, kemudian sanksi sosial di masyarakat, ya, kemudian keimanan dia terhadap Allah, ya. Karena memang kita nggak ketemu lagi dengan orang-orang seperti zaman katakanlah zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mencoba seorang anak-anak kecil, ya, budak yang menjaga ternak majikannya, jauh di lembah. Nah, jadi Umar mendatanginya. Umar khalifah. Umar katakan bahwa kamu jual aja ke saya satu. Oh, nggak boleh. Ini kan ada perjanjian, ini punya majikan saya. Kata Umar yang mencoba menggodakan, majikan kamu itu nggak tahu, dia di kota, kamu di lembah. Kamu jualnya satu nggak ketahuan, jumlah ternaknya begitu banyak. Nah, apa kata si budak ini? Kalaupun majikan saya tidak tahu, Allah Maha tahu. Nah, ini kan tingkat keimanan yang luar biasa. Yang seperti ini sudah jarang kita dapatkan, ya. Nah, oleh karenanya kemudian makanya di dalam perbankan terpaksalah dibuat kolateral, ya, boroh. Karena ketika terjadi penipuan, mereka masih ada sesuatu pegangan, dan itu masih dibenarkan oleh Islam. Tetapi yang lebih baik yang menjadikan kolateral itu adalah moralnya, ya. Sesama orang Islam itu iman itu lebih mahal, ya, moral itu lebih mahal, ya. Menggadaikan moral itu luar biasa, kita menggadaikan iman itu rugi yang luar biasa. Itu yang harus dipahami oleh orang-orang yang bekerja sama. Kenapa? Karena ekonomi Islam mengajarkan kita bahwa kehidupan kita bukan hanya untuk dunia. Kita mencari kehidupan dunia ini untuk tujuan akhirat. Nah, itu yang harus dipentingkan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi ganti kuliah kita pada hari ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.